Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ul Asmi Ramadhani, NIM 15401125920, kelas SD 3I, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang sejarah bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis di Kabupaten Maros. Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu, yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan atau Buta Salewange. Maros senantiasa terkait dengan keberadaan manusia prasejarah yang ditemukan di Gua Patai, Kelurahan Lealeang, Kecamatan Bantimurung. Kabupaten Maros biasa menggunakan bahasa Bugis atau Lontara Bugis dan Lontara Makassar. Maros adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang Maros. Kemudian kita lanjut ke sejarah bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis. Bahasa Bugis adalah bahasa yang digunakan etnik Bugis di Sulawesi Selatan, yang tersebar di kabupaten yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kota Parepare, Pinrang, Elbrekan, dan sebagian kabupaten. Masyarakat Bugis memiliki penulisan tradisional memakai aksara Lontara. Bahasa Bugis adalah salah satu dari rukun bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Pada dasarnya, suku kaum ini kebanyakannya beragama Islam dari segi aspek kebudayaan etnik. Bugis mempunyai bahasa tersendiri dikenal sebagai bahasa Bugis, atau juga dikenal sebagai bahasa Ugi. Konsonan ini di dalam Ugi pula dikenal sebagai Lontara yang berdasarkan tulisan Brahmi. Orang Bugis mengucapkan bahasa Ugi dan telah memiliki kesastraan tertulis sejak berabad-abad lamanya dalam bentuk Lontara. Bahasa Bugis terdiri dari beberapa dialek, seperti dialek Maros mirip dengan dialek Sinjai, dialek Pinrang yang mirip dengan dialek Sitrak, dialek Bone yang berbeda antara Bone Utara dan Selatan, serta dialek Sopeng. Dialek Wajo berbeda antara Wajo bagian utara dan Wajo bagian selatan. Bahasa Bugis merupakan sebuah huruf yang sakral bagi masyarakat Bugis Maros atau masyarakat Bugis pedalaman. Itu dikarenakan epos Lagaligo ditulis menggunakan huruf Lontara. Huruf Lontara tidak hanya digunakan oleh masyarakat Bugis, tetapi huruf Lontara juga digunakan oleh masyarakat Maros dan masyarakat Makassar. Kala penyair-penyair Bugis menuangkan pikiran dan hatinya di atas daun Lontara dan dihiasi dengan huruf-huruf yang begitu cantik, sehingga tersusun kata yang apik di atas daun Lontara, dan karya itu bernama Il Lagaligo. Karya-karya sastra terbesar di dunia yaitu Il Lagaligo menggunakan bahasa Bugis tinggi yang disebut dengan bahasa Torilangi. Bahasa Bugis umumnya menyebut kata manre atau manai untuk kata yang berarti ke, atas, atau naik. Sedangkan bahasa Torilangi menggunakan kata maneru. Untuk kalangan istana, bahasa Bugis juga mempunyai aturan khusus. Jika orang biasa yang meninggal digunakan kata leleri pamasena atau mate, sedangkan jika raja atau kerabatnya yang meninggal digunakan kata malinrum. Awalnya sejarah tulisan tersebut dituliskan di atas daun lontar. Daun lontar ini kira-kira memiliki lebar 1 cm, sedangkan panjangnya tergantung dari cerita yang dituliskan. Tiap-tiap daun lontar disambungkan dengan memakai benang lalu digulung pada jepitan kayu yang membentuk mirip gulungan pita kaset. Cara membacanya dari kiri ke kanan.
Aksara Lontara biasa juga disebut dengan aksara Sulapa Epa. Karakter huruf Bugis ini diambil dari aksara Pallawa atau rekonstruksi aksara dunia yang dibuat oleh Krida Laksana. Dan sampai sekarang ini, masyarakat Maros masih kental atau masih menggunakan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi satu sama lain. Itulah mungkin sedikit sejarah dari bahasa Bugis yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.